kapan. Tapi teman-teman sekalian, balik lagi. Seberapa besar sih kemudian arti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita? Saya nggak nanya bagi ibu tadi. Saya cuma nanya bagi kita. Saya cuma senantiasa bertanya bagi diri saya secara pribadi. Seberapa besar saya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa besar saya mengingat jasa-jasa beliau ketika saya hidup? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Saya dulu bukan orang yang mengagumi Rasulullah. Saya dulu bukan orang yang menganggap bahwa Rasulullah itu jadi sebuah panutan. Bahkan saya nggak pernah kepikir pakai nama Muhammad. Karena bagi saya Muhammad itu adalah nama kuno, nama jelek, nama Arab, nama gurun. Mat, apa sih? Sama kayak kata-kata Abdul gitu. Apa sih Abdul? Abdul, Muhammad, Ahmad, kuno banget sih. Saya nggak pernah merasa bahwa saya bakal bangga ketika pakai nama Muhammad. Saya nggak pernah dalam pikiran saya dulu pernah merasa bahwa saya akan bangga menyebut nama Muhammad. Enggak. Bagi saya Muhammad itu adalah simbol kekerasan, simbol kekasaran. Simbol penindasan terhadap perempuan. Simbol yang jelek-jelek lah. Saya nggak tega ngomongnya teman sekalian. Satu waktu kemudian ketika saya kemudian merasa bahwa seperti itu, saya nggak pernah merasa bahwa satu saat nanti ketika satu waktu nanti, ketika di saat ini misalnya, saya bersalat atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak pernah. Kenapa saya melakukan semua itu? Saya nggak suka, saya benci, saya nggak ngaruh bagi saya nama Muhammad. Kuno, terlalu Islami, Arab, gurun dan segala macamnya. Kenapa saya begitu? Karena saya nggak kenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemudian posisinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, bagi orang-orang yang tahu tentang yaumil qiyamah, bagi orang-orang yang meyakini ada hidup setelah mati sebagaimana mereka meyakini bahwa dulu mereka mati. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian mereka hidup, summa yumitukum, dan kemudian seperti itulah mereka akan menemui kematian lagi. Summa yuhyikum, dan mereka akan dihidupkan kembali untuk bertanggung jawab. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada kami Allah bilang kalian akan dikembalikan satu saat nanti. Bagi mereka yang kemudian sadar tentang yaumil qiyamah, seperti apa Muhammad bagi mereka? Ketika di yaumil kiamat, seluruh manusia sedang dalam keadaan ribut, riuh, ramai, bingung, resah, yang mungkin gak akan pernah bisa kita bayangkan. Saya pernah dalam satu kondisi di mana saya benar-benar panik ketika saya kehilangan anak saya. Atau dalam kondisi panik suatu waktu ketika ayah pernah pingsan di sebuah mall, istri saya teriak-teriak gak karuan. Abi, ini apa nih Abi? Saya langsung kaget. Saya kirain dia kejepit di eskalator atau apa. Ternyata anak saya dulu tiba-tiba pingsan. Dia langsung ngasih saya, terus nyalain saya. Abi, gara-gara Abi segala macam. Abi, gimana nih Abi sih gini. Abi cepat lari dan segala macam. Saya tuh sudah lari teman-teman sekalian. Dan saya capek banget. Tapi istri saya di belakang masih nyalain saya. Saya nggak sempat lagi balas istri saya. Yang saya perhatiin anak saya panik. Di yaumil kiamat kira-kira seperti apa? Ketika manusia sibuk pada hari itu. Terus kepada siapa antum kemudian mengharapkan balasan? Kepada siapa antum mengharapkan bantuan? Sedangkan seluruh manusia di situ nggak ada yang bisa bantu antum kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap beliau kenal dengan saya. Saya berharap beliau tahu nama saya. Saya berharap beliau panggil nama saya. Felix, ikut belakang, Lik. Sudah nggak apa-apa. Jangan takut, ikut di belakang, Lik. Bagi saya secara pribadi, saya nggak punya satupun andalan yang bisa saya lakukan kecuali mencintai Nabi Muhammad. Mengikuti seluruh ajarannya tentu kita belum mampu. Tentu mungkin kita nggak akan pernah mampu di dalam hidup kita. Tapi mencintai Rasulullah. Hormat pada Rasulullah. Punya etika terhadap Rasulullah.
yang selemah itu kalau seandainya antum nggak mampu lakukan. Terus kita kemudian dari mana kita harus kemudian mengatakan bahwa kita adalah hamba Allah dan kemudian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan adalah satu hal yang paling kecil yang mampu kita lakukan pada Rasulullah. Maka saya nggak terima ketika Rasulullah dibicarakan dengan cara seperti itu. Satu waktu ketika kita lagi ngumpul para asatidz, Habib Muhammad bin Anis itu pernah berbicara kepada kita di saat kita semua tuh sedang meragukan sebenarnya kita tuh sebagai umat Muhammad kita sudah berbuat apa untuk Rasulullah. Kita nggak pernah lihat Rasulullah, kita nggak pernah ketemu Rasulullah, kita nggak pernah satu majelis dengan Rasulullah, kita belum pernah dengar bagaimana suaranya Rasulullah, kita belum pernah bareng Rasulullah ketika beliau punya masalah, kita belum pernah untuk bantu beliau bahkan sedikit pun. Lalu kemudian kita mikir, kita siapa? Dan dalam keadaan itu Rasulullah pernah bilang kepada kemudian para sahabat bahwa ketika mereka bersama dengan Rasulullah, para sahabat itu Rasul bilang, saya rindu dengan ikhwani, saya rindu dengan saudara-saudara saya. Saya rindu dengan saudara-saudara saya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah saudara-saudaramu itu adalah kami? Rasul katakan, enggak, kalian bukan saudara saya, kamu adalah sahabat saya, kalian adalah sahabat saya. Lalu siapa kemudian saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasul bilang adalah mereka belum pernah bertemu dengan kami, mereka belum pernah untuk bersama dengan kami, mereka tidak pernah hidup di zaman kami, tapi mereka semuanya mencintai kami dan ikut dengan aturan-aturan kami. Kira-kira seperti itu. Maka kemudian ketika kita merasa bahwa kita sudah berbuat apa untuk Islam, kita sudah berlaku apa untuk Islam, apakah kita sudah jadi orang yang benar-benar membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau benar-benar ngakuin kita ketika dia yaumil kiamat, yang beliau benar-benar nganggap kita sebagai umatnya ketika dia yaumil kiamat. Kemudian Habib Muhammad bin Anis itu berkata kepada kita dalam doanya, beliau bilang, ana yakin nanti besok antum semua akan bersama dengan kakek kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di surganya Allah kala insya Allah. Di situ kami kemudian mulai untuk menangis. Kemudian kenapa? Karena membayangkan itu saja sudah kita ingin bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau melanjutkan begini. Ana yakin bahwa antum semua pasti bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dulu kakek kami itu dihina, kakek kami itu dilempari batu, kakek kami itu disakiti, kakek kami itu sampai berdarah kedua kakinya. Kakek kami diprovokasi. Di Taif, anak-anak yang melempari dia adalah anak-anak yang muda, anak-anak kecil, anak-anak yang gak ngerti apapun, diprovokasi bahwa beliau adalah orang-orang yang nanti akan menyebabkan kehancuran, ketegangan masyarakat dan seterusnya. Kakek kami dilempari, beliau berkata, kakek kami dilempari, kakek kami dihina, kakek kami disakiti, kakek kami dimaki, dibentak. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sebuah kebun, Rasulullah ditanya oleh malaikat, wahai Muhammad, kalau kamu pingin, ini ada 2 gunung yang siap kami timpakan ke kepala mereka. Tapi Rasulullah yang dihina, dimaki, dibentak, disakiti, dilempari pakai batu, mendoakan mereka, jangan ya Jibril. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang faham. Mereka nggak tahu. Sesungguhnya kaumku itu, kata Rasulullah, kaumku itu mereka nggak tahu. Yang saya harapkan adalah keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka, keturunan-keturunan yang kelak akan memuliakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan masuk di dalam Islam.
Habib Muhammad bin Anis menyimpulkan, antum gak pernah menyakiti Rasulullah. Antum gak pernah ngelempari Rasulullah. Antum gak pernah menghina Rasulullah. Antum gak pernah bentak Rasulullah. Sedangkan sama yang menyakiti, yang membentak saja, yang melempari beliau saja, yang memfitnah beliau saja, beliau mendoakan. Apalagi sama antum. Di situ kemudian kita merasa bahwa ya Allah ya Rabb. Di situ kemudian kita merasa bahwa ada kesempatan untuk meraih ridha Allah, ada kesempatan untuk kemudian bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita merasa bahwa ya Allah ya Rabb, walaupun apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang mungkin bukan ada apa-apanya, tapi kami masih berharap ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mendapatkan ridha Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau katakan bagi orang yang mencintai Allah, paling tidak berharap pada cinta Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti Muhammad, sayangi Rasulullah Muhammad, hormati Rasulullah Muhammad. Jangan dibanding-bandingin dengan manusia. Jangan dibanding-bandingin dengan orang. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memberikan kalian ampunan terhadap kesalahan-kesalahan kalian.